Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osi Miranda dengan NIM 2104266. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir paper yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Petani Karet dengan upaya meningkatkan hasil panen di Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim. Langsung saja, latar belakang dalam paper tersebut, pada dasarnya pemberdayaan masyarakat adalah pengembangan dan penumbuhan kemampuan pertahanan suatu masyarakat untuk terlibat dalam segala aspek pembangunan suatu daerah tertentu. Nah, pertanian merupakan suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati oleh manusia untuk menghasilkan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi yang merupakan sumber penghidupan utama masyarakat di pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian ini memerlukan harga pasar yang tinggi untuk menjual produknya, terutama di pedesaan untuk menutupi biaya dikeluarkan petani dalam menjalankan usaha pertaniannya. Dalam masyarakat khususnya di Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, sebagian besar kehidupannya bergantung pada hasil yang dicapainya. Adapun ketidakseimbangan persoalan yang dijangkau. Berdasarkan sumber di website Dinas Pertanian Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Rambang, termasuk salah satu daerah yang kapasitas budidayanya rendah. Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa fokus penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu Dinas Pertanian meminta petani karet di Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim ini untuk meningkatkan hasil panennya yang akan diberdayakan untuk meningkat. Yang kedua yaitu upaya apa yang dilakukan petani dan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan hasil panen di Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan petani karet dan Dinas Pertanian dalam meningkatkan hasil panen di Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim. Nah, langsung saja dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu membahas tentang pembinaan masyarakat dalam melaksanakan identifikasi petani karet untuk meningkatkan hasil panen di Kecamatan Rambang. Pelaksanaan identifikasi dilaksanakan sesuai dengan Mikat 2017 dan mematuhi pasal-pasal tertentu. Salah satu bagian tersebut adalah bagian pembangunan manusia. Aspek pembangunan manusia ini mencakup dua dimensi utama yang diukur, itu peningkatan kemampuan suatu masyarakat dan peningkatan status suatu masyarakat, yaitu penguatan kapasitas masyarakat lokal untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal. Identifikasi ini berlangsung dalam berbagai tahapan, misalnya melalui pembibitan, penanaman, perawatan, dan peningkatan hasil penerapan penguatan di Kecamatan Rambang. Ini dilakukan secara berhati-hati. Pelaksanaannya ini diawali dengan menabur atau menyemai dan menanam seperti yang dilaksanakan oleh Direktur Dinas Pertanian Provinsi Muara Enim tahun 2023 di kantor Dinas Pertanian Provinsi Muara Enim. Yang pertama yaitu ada persiapan tanah. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan tanah 1 bulan sebelum tanam. Pada tahap ini, tanah diperlakukan sebagai lahan tanam. Tanah yang disiapkan harus bebas dari segala jenis gulma. Yang kedua itu menangkap bibit karet, yang dimana ini adalah langkah kedua dalam menangkap bibit karet. Pemilihan benih dilakukan untuk memperoleh benih karet yang berkualitas. Yang ketiga yaitu penyemaian benih. Ini adalah proses penyemaian tanaman karet akan siap untuk menabur benih karet terbaik. Yang keempat ada penanaman. Tahap keempat ini adalah proses penanaman dilakukan dengan cara membuka kantong plastik, meletakkan benih di tengah lubang tanah, dan mengisinya dengan tanah. Yang kelima yaitu perawatan lantai atau perawatan tanah tersebut. Ini termasuk adalah perawatan lantai pengelola tanah untuk tanaman karet, meliputi penanaman kembali, penyiangan, pemupukan, seleksi, dan penjajaran serta perawatan tanaman penutupan tanah. Dan yang terakhir yaitu ekstraksi atau penanaman sari. Tahap terakhir adalah pemanenan. Ini termasuk meremas sari karet dengan benar, dimulai dengan mencari waktu yang tepat. Alasannya adalah waktu memegang perannya yang sangat penting pada saat menyadap atau lateks karet tersebut. Yang kedua, membahas tentang meningkatkan kedudukan rasa kepercayaan masyarakat. Melalui pelatihan masyarakat, masyarakat itu mampu kini menentukan harga jual dan beli karet yang sebelumnya ditetapkan secara sewenang-wenang dengan menetapkan sendiri harga karet yang lebih tinggi dari harga karet yang ditetapkan. Nah, pemiliknya selain itu, masyarakat juga berkesempatan menjajaki kerja sama dengan berbagai pabrik industri karet di berbagai kota atau kabupaten. Hal ini dilakukan agar proses pemasaran karet ini tidak terpantau dan membuktikan bahwa masyarakat sendiri tidak melakukan negosiasi dengan mendapat pembinaan berupa penyuluhan dan sosialisasi pertanian khususnya industri karet.
Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang kedua yaitu membangun kawasan lingkungan dalam pelaksanaan pemberdayaan petani karet dalam upaya meningkatkan hasil yang diperoleh. Yang pertama yaitu kewajiban sosial. Dinas Pertanian Provinsi Muara Enim ini mempunyai kewajiban sosial yang sesuai. Hal ini juga diputuskan oleh panitia tersendiri dari Dinas Pertanian Provinsi Muara Enim yang menentukan bentuk inisiatif sosial yang dilaksanakan. Secara garis besar bahwa misi sosial Dinas Pertanian Daerah Pemerintah Daerah Muara Enim ini adalah memberikan pelatihan dan kegiatan peningkatan kesadaran untuk mensosialisasikan pencapaian dan inisiatif yang memadu desa-desa untuk meningkatkan kapasitas mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan di Kecamatan Rambang melakukannya. Dalam perekrutan tenaga kerja, Departemen Pertanian ini wajib mengutamakan peran serta warga sekitar dalam pemilihan tenaga kerja untuk dijadikan penyuluhan pemberdayaan petani karet sebagai bentuk kontribusi sosial. Nah, Dinas Pertanian Kabupaten Muara Enim ini didukung oleh perangkat desa dalam melaksanakan program kontribusi sosial tersebut. Yang kedua yaitu ada ketetapan lingkungan. Menanam karet untuk menghasilkan lebih sedikit emisi karena pohon tersebut memiliki kebutuhan pupuk yang rendah dan juga dapat meningkatkan kualitas tanah karena petani juga jarang perlu mengelola tanah sebelum menanam. Perkebunan karet ini alam juga dapat mendukung beragam tanaman yang meningkatkan keanekaragaman hayati. Pohon karet juga sering ditanam bersamaan dengan tanaman obat, tanaman pangan, dan pohon-pohon buah dan buah-buahan. Karet adalah simbol ekonomi hijau dan praktik berkelanjutan karena mengandung bahan bakar sintesis dan bahan kimia, sekaligus berkontribusi dalam meminimalkan perubahan iklim. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan visibilitas dan potensi karet agar mampu menerapkan mekanisme lingkungan yang berkelanjutan. Kesimpulan dari paper pemberdayaan masyarakat tentang petani karet ini adalah pemberdayaan masyarakat petani karet dalam upaya meningkatkan hasil panen di Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Rambang berjalan dengan baik. Implementasi pemberdayaan meliputi 4 bentuk, pengembangan Mardikato dan dinalisis implementasinya. Sangat baik yaitu pengembangan manusia dan pengembangan usaha yang baik. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal ini program pemberdayaan petani karet. Mardikato meliputi 4 tahapan adalah dalam pelaksanaannya yaitu budidaya, pemilihan benih, penaburan, penanaman, pengelolaan lahan, dan panen yang dikendalikan dan diawasi langsung oleh Kementerian Pertanian. Tujuan dari para petani adalah untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program agar mereka memiliki keterampilan yang tidak lebih baik dari dalam bercocok tanam padi tersebut atau bercocok dalam pertanaman karet tersebut. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.